Hai Cancer, apa kabar? Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua teman-teman Cancer yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada video ini saya share energi Cancer di tahun 2025 menggunakan metode Vedic Astrology. Sebelum melanjutkan video ini, saya sarankan teman-teman tonton dulu bacaan energi Mars retrograde in Cancer dan Gemini yang sudah saya post di channel ini, dan juga bacaan Mercury retrograde. Terjadinya Mars retrograde dan Mercury retrograde di akhir tahun 2024, tetapi energi ini sangat berkaitan erat di tahun 2025. Karena di tahun 2025 adalah masa transisi, revolusi atau transformasi untuk semua manusia. Masa-masa ini mungkin akan mengguncang beberapa aspek di dalam kehidupan manusia, termasuk juga Cancer. Nanti saya akan bacain area apa atau aspek apa yang mengalami transformasi, transisi, atau revolusi ya Cancer. Jika teman-teman sudah nonton bacaan yang sudah saya post Mars retrograde dan Mercury retrograde, silahkan teman-teman tonton video ini, dengarkan video ini, disimak dari awal sampai akhir. Oke Cancer, kita mulai dari energi Mercury retrograde di tanggal 26 November 2024 hingga 16 Desember 2024. Mercury retrograde di Scorpio untuk Cancer berada di area house kelima. Teman-teman catat dan ingat situasi yang terjadi, keadaan yang teman-teman alami, apa yang teman-teman Cancer rasakan pada periode Mercury retrograde ini 26 November hingga 16 Desember 2024. Karena kemungkinan dalam prediksi saya nanti sekitar tanggal 10 November 2025 hingga tanggal 22 November 2025, kejadian ini atau situasi dan kondisi yang teman-teman rasakan pada Mercury retrograde 2024 ini akan terulang kembali. Terulang kembalinya bisa saja mengenai revisi, perubahan, atau analisis kembali. Dan teman-teman perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi Mercury retrograde in Scorpio yang terjadi sebelum November 2025. Hal-hal ini ada kaitannya dengan anak. Jika Cancer sudah memiliki anak, kalaupun Cancer belum berumah tangga, belum memiliki anak, maka ini ada kaitannya antara Cancer dengan keluarga, dengan tempat tinggal, atau dengan lingkungan sekitar Cancer. Ada pembicaraan dan mungkin pembicaraan ini sudah sampai pada titik kesepakatan mengenai masa depan, rencana masa depan. Ini bisa saja ada kaitannya dengan kontrak rumah atau kontrak bangunan. Kalau rumah tempat tinggal, kalau bangunan tempat usaha, atau sekalian teman-teman Cancer ada yang kontrak ruko untuk rumah dan usaha, toko, atau ada kaitannya dengan pembiayaan, kesepakatan pendidikan anak, atau ada sebagian Cancer yang mungkin melibatkan diri dalam hutang dan perlu dibayar atau dijalani dalam waktu jangka panjang. Ada juga sebagian teman-teman Cancer yang terhubung dengan dunia sosial, ini bisa komunitas, organisasi, grup, atau pertemanan. Situasi yang terjadi pada Mercury retrograde ini 26 November hingga 16 Desember 2024 ini akan berdampak sampai hingga jangka panjang ya teman-teman Cancer. Kalau Cancer menemukan teman atau bergabung dalam komunitas, organisasi, atau punya relationship ya, maka ini berpandangan untuk masa depan atau visinya sama atau koneksinya bisa awet sampai jangka panjang. Begitu juga kalau hal-hal yang tidak baik yang terjadi seperti menciptakan hutang misalnya, atau konflik dengan teman misalnya, atau konflik dengan orang tua, konflik dengan anak misalnya, ini juga bisa berdampak hingga jangka panjang. Ada juga sebagian Cancer yang mempersiapkan dokumen-dokumen pendidikan anak. Atau jika Cancer konsentrasinya di dunia pendidikan pada periode ini, ada kompetensi, ujian, atau kompetisi yang Cancer ikuti. Untuk hasil menang atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, ini tergantung keberuntungan di chart personal masing-masing. Kalau tidak berhasil di tahun ini Cancer,
Maka tahun depan di 10 hingga 22 November sepertinya akan ada periode yang terulang. Cancer bisa mengikuti lagi uji kompetensi ya atau kompetisi yang tentunya Cancer harus mempersiapkan segala sesuatunya lebih matang lagi nantinya. Kalau uji kompetensi atau kompetisi yang diikuti berhasil memenangkan Cancer, maka sebelum 10 November 2025, Cancer mesti mempersiapkan diri lagi, mungkin ada tes sekali lagi, pengujian sekali lagi, atau bisa jadi ini pelantikannya di tahun depan. Atau apa istilahnya mungkin naik ke tahap berikutnya yang Cancer mesti mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan juga. Ada juga sebagian Cancer yang sepertinya sedang mengupayakan untuk mendapatkan beasiswa untuk anak atau untuk Cancer sendiri. Oke, Cancer, semoga berhasil bagi teman-teman Cancer yang sedang berjuang untuk meningkatkan taraf hidup melewati uji kompetensi atau kompetisi ya. Kemudian di tanggal 7 Desember 2024 hingga 7 Juni 2025, Mars retrograde dan progresif di area Cancer dan Gemini. Untuk Cancer tentu saja berada di house pertama dan house ke-12. Energi Mars sangat mempengaruhi Cancer. Mars adalah Lord dari Aries. Cancer Lordnya adalah Moon. Mars dan Moon tidak akur. Sehingga masuknya Mars berada di house pertama Cancer ini membuat Cancer merasakan titik-titik kelemahan pada dirinya. Yang ini ada kaitannya dengan pekerjaan, profesi, bisnis, usaha, atau kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan oleh Cancer. Semisal, Cancer mendapatkan proyek atau mendapatkan kesempatan kerja yang ditawarkan oleh kolega Cancer atau relasi Cancer dan Cancer mungkin tidak sanggup untuk mengerjakan proyek itu sehingga mungkin Cancer mencari mitra untuk bisa mengerjakan proyek itu karena Cancer tidak mampu, tidak punya kekuatan, merasa kurang kuat gitu ya untuk mengambil proyek ini sendirian. Padahal kalau proyek ini ditangani oleh Cancer sendirian ya tentu saja bersama dengan timnya Cancer, keuntungan mungkin akan lebih banyak. Tapi karena mencari mitra yang lain sehingga keuntungan mungkin berbagi ya. Apa yang Cancer rasakan terhadap situasi dan kondisi ini masih terus Cancer rasakan hingga 20 Januari 2025. Kemudian di tanggal 21 Januari 2025, Mars terus mundur hingga masuk ke Gemini yaitu house ke-12 Cancer. Di tanggal 21 Januari hingga 6 April 2025, Cancer meski berhati-hati menghadapi pekerjaan-pekerjaan, kegiatan ataupun proyek yang berpotensi mengalami kerugian atau pertengkaran dengan relasi kolega atau dengan customer, dengan partner, dengan klien, dengan pasien masing-masing tergantung profesi ya. Konflik ini berada dalam area pekerjaan. Ada hal-hal yang ingin Cancer katakan, yang Cancer ingin ucapkan, tapi Cancer merasa nggak punya kuasa untuk mengatakan atau ngerasa nggak tega atau nggak mampu untuk ngomong, bisa saja karena sungkan. Dan biasanya Cancer itu sangat analisis ya untuk menghitung hal-hal yang menguntungkan ataupun hal-hal yang merugikan yang terkait di dalam bisnis, usaha, pekerjaan. Tapi ketika Mars retrograde di house ke-12 Cancer, Cancer seperti tidak konsentrasi ya dalam melakukan perhitungan. Mungkin terjadi kecurangan, penipuan, atau salah perhitungan sehingga berpotensi Cancer mengalami kerugian. Pada periode Mars retrograde in Gemini ini, sepertinya ada sebagian Cancer yang memaksakan diri untuk melakukan perjalanan ke luar negeri di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 di bulan Januari. Namun Cancer, di tanggal 13 Desember 2024, Uranus retrograde ke Aries. Tadinya Uranus di Taurus di house ke-11 Cancer. Nah, di tanggal 13 Desember mundur ke house ke-10 Cancer. Berada tetap secara retrograde Uranus di house ke-10 Cancer hingga 19 Maret 2025.
Pada periode ini, aspek yang mengalami revolusi, perombakan, transisi atau perubahan di tahun 2025 yang pertama adalah area pekerjaan, karir, profesi, bisnis ataupun usaha, yang mana yang ditekuni Cancer. Uranus yang masuk ke house ke-10 Cancer membawa Cancer untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, kendala-kendala di lingkungan kerja yang persoalan-persoalan ini sebenarnya sudah selesai. Mungkin Cancer merasakan seperti itu, udah selesai di bulan Juni 2024. Ketika itu Uranus transit, udah masuk ke house ke-11 Cancer. Jadi sejak bulan Juni 2024 Cancer merasa ada tekanan-tekanan pekerjaan yang terlepas, sehingga Cancer merasa lebih bebas dan ingin lebih menikmati hidup, kemudian lebih menikmati hasil pekerjaannya. Tapi karena Uranus balik lagi ke house ke-10, Cancer seperti ditegur kembali. Hey Cancer, ada pekerjaan yang belum selesai atau ada hal persoalan-persoalan yang harus Cancer selesaikan terkait pekerjaan atau lingkungan kerja di masa lalu. Misalnya, Cancer sudah resign atau pindah lokasi tempat kerja, pindah divisi di Juni 2024. Sejak itu Cancer sudah masuk ke divisi yang baru, atau kalau resign sudah punya pekerjaan baru, atau sudah aktif di lokasi tempat kerja baru. Tapi ada informasi, kabar, atau panggilan kembali, sehingga Cancer ditarik kembali untuk mungkin bekerja kembali di divisi lama atau di lingkungan kerja yang lama. Atau kalau Cancer sudah resign, ya ada panggilan kerja lagi nih dari perusahaan atau tempat kerja lama. Ini sisi positifnya. Kalau memang tidak ada persoalan di masa sebelumnya di area lingkungan kerja Cancer. Kalau sisi negatifnya, apabila memang Cancer meninggalkan tempat kerja, tempat usaha di masa sebelumnya atau bisnis di masa sebelumnya yang Cancer tinggalkan sejak bulan Juni 2024, maka di periode ini ada problem yang muncul kembali yang mungkin mencari Cancer untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan memang ini harus diselesaikan Cancer, karena nantinya ketika Uranus masuk ke house ke-11 Cancer, persoalan ini tidak akan mengganggu Cancer lagi. Kalau Cancer tidak selesaikan, misalnya Cancer kabur-kaburan atau tidak peduli, mengabaikan, maka ini ada kaitannya dengan keuntungan Cancer setelah bulan Mei 2025. Nanti kan setelah bulan Mei 2025 Uranus masuk house ke-11 Cancer nih. Cancer akan dibawa fokus lagi ke pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan, ke kehidupan yang lebih nyaman, yang lebih tenang. Kalau persoalan-persoalan yang muncul tidak diselesaikan, maka ini akan mengurangi keuntungan Cancer dalam jangka waktu panjang. Bisa juga menjadi persoalan di investasi Cancer dalam jangka waktu panjang. Keuntungan itu bukan hanya sifatnya materi, tetapi keuntungan dari nama baik, kepercayaan misalnya. Mungkin juga Cancer akan terpengaruh energi Mars retrograde, di mana Cancer akan lebih memilih biarlah rugi saat ini, tapi saya rasakan ini bukan kerugian Cancer ya. House ke-12 ini kan ada kaitannya dengan hutang dan karma. Jadi ada hal-hal yang mesti Cancer lepaskan, pengorbanan untuk keuntungan di masa depan. Dan sepertinya juga ini ada kaitannya dengan pajak, khususnya bila Cancer berbisnis ataupun punya usaha. Untuk sebagian, tagihan pajak ini mungkin akan datang di akhir Januari atau bulan Februari 2025. Sebagian Cancer juga sepertinya ada situasi yang penuh drama ya, antara Cancer dengan pasangan di awal tahun 2025. Mungkin ada juga sebagian Cancer yang mengurusi persoalan harta orang tua. Bisa saja ini warisan ataupun wasiat dari orang tua. Dominansi pembiayaan dan pengeluaran uang juga sangat kuat. Kalau Cancer yang menonton video ini perempuan, maka dalam rumah tangga, Cancer yang mendominasi biaya rumah tangga atau biaya pengobatan. Bisa saja pasangan atau salah satu anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan.
Kalau Cancer yang sudah punya anak, dominansi ini terlihat dari kebutuhan-kebutuhan anak yang Cancer penuhi sepenuhnya. Meskipun anak-anak Cancer punya uang atau punya penghasilan, tapi dominansi Cancer ini seperti memberikan dukungan materi sepenuhnya untuk anak. Kalau Cancer single, ada kaitannya dengan hutang, bisa saja cicilan pinjaman uang atau cicilan pembayaran KPR rumah atau tempat tinggal yang Cancer tanggulangi. Bisa saja ini Cancer yang ciptakan hutang ini atau salah satu anggota keluarga. Atau bisa jadi teman Cancer. Ada sebagian Cancer di bulan Januari, Februari melangsungkan pernikahan. Namun tidak disarankan untuk melakukan akad nikah pada periode Merkuri retrograde. Di tahun 2025 Merkuri retrograde 3 kali. Merkuri retrograde pertama 15 Maret hingga 6 April 2025. Merkuri retrograde kedua 18 Juli 2025 hingga 11 Agustus 2025. Merkuri retrograde yang ketiga 10 November hingga 22 November 2025. Pada periode ini upayakan untuk tidak melangsungkan akad nikah. Namun kalau untuk selebrasi boleh, dan justru sangat disarankan untuk merayakan selebrasi party pada periode Merkuri retrograde. Karena kesenangan-kesenangan itu akan terulang lagi suatu saat nanti. Oke, Cancer. Jupiter yang berada di house ke-11 Cancer sejak 13 Desember hingga 19 Maret 2025, sebagian Cancer akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil dari investasi masa lalu. Tapi hasil dan investasi ini juga sepertinya akan diinvestasikan kembali, entah itu untuk bisnis ataupun untuk modal usaha. Kemudian, di tanggal 24 Februari 2025, Mars progresif selesai retrograde-nya di house ke-12 Cancer. Ketika Mars retrograde di Gemini, ada ketidakmampuan Cancer untuk membayar hutang atau membayar kewajiban atau tidak mampu untuk bernegosiasi atau terjadi kerugian karena kelalaian. Setelah Mars retrograde dan progresif di house ke-12 Cancer, Cancer akan menemukan powernya ataupun kekuatannya kembali dari sisi finansial ataupun dari sisi mental untuk membayar, untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi di area lingkungan kerja. Kemampuan ini didapat ketika Jupiter berada di house ke-11. Ya, ada keuntungan, ada rezeki yang tadi saya katakan didapatkan oleh Cancer, tapi uang itu atau materi itu diinvestasikan lagi. Nah, kalaupun bukan diinvestasikan, maka digunakan untuk membayar hutang ataupun kewajiban-kewajiban Cancer. Kemudian, di tanggal 7 April 2025, Mars transit dari house ke-12 masuk ke house pertama Cancer. Seperti yang tadi saya katakan, Mars ketika berada di house Cancer kurang nyaman karena ada perbedaan emosional. Mars adalah energi Aries, di mana sifat dan karakter dari Mars ini extrovert, praktis, berani, dan belak-belakan. Sementara Cancer punya emosional cenderung menghindari masalah. Lihat lambang Cancer kepiting ya, kepiting itu berjalan miring. Jadi cenderung menghindari masalah atau menghindari emosi, dan ini akan bentrok dengan Mars. Satu sisi, energi Mars yang berada di house pertama Cancer ini akan membuat Cancer mengalami kebingungan terkait kemampuan Cancer sendiri. Tapi ada ambisi, ada keinginan, ada obsesi yang cukup tinggi yang bisa Cancer rasakan. Untuk mencapai tujuan-tujuan Cancer, sepertinya Cancer harus memanfaatkan energi Mars, energi keberanian ataupun sisi praktis dari Mars. Kalau Cancer ini kan cenderung bertele-tele ya, dari cara ngobrol dan bicara juga bertele-tele. Tapi kalau Mars, yaitu Aries, lebih cenderung belak-belakan. Nah, peran Mars dalam kehidupan Cancer ini bisa saja seseorang di dalam kehidupan Cancer, entah ini pasangan, atau saudara laki-laki, atau teman, sahabat, atau siapa saja, yang Cancer upayakan untuk
bisa bekerja sama atau saling mendukung untuk mencapai tujuan-tujuan Cancer. Dan orang ini yang disebut partner Cancer lah ya, untuk mencapai tujuan-tujuan Cancer akan mendampingi Cancer hingga 7 Juni 2025. Jadi, kalau ada sebagian Cancer yang mengalami keterombang-ambingan atau menghadapi persoalan di masa revolusi atau masa transisi ini, dan ini membuat Cancer overthinking atau dilema, maka seseorang yang punya energi Mars ini bisa dalam bentuk partnership Cancer ya, akan mendampingi Cancer melewati titik-titik puncak masa revolusi hingga 7 Juni 2025 sejak 7 April 2025. Keuangan Cancer baru terasa ringan dan stabil ketika Mars masuk ke Leo, yaitu di 7 Juni 2025. Itulah yang saya sampaikan di awal, masa transisi hingga bulan Juni 2025. Setelah bulan Juni, kestabilan akan dirasakan. Nah, untuk Cancer di 7 Juni 2025, Cancer sudah bisa merasakan adanya pemasukan ataupun kestabilan di area keuangan. Kemudian Cancer, Jupiter di tahun 2025 dua kali transit. Transit yang pertama 16 Mei 2025, Jupiter bergerak dari Taurus ke Gemini, dari house ke-11 ke house 12 Cancer. Kemudian 18 Oktober 2025, Jupiter transit dari Gemini ke Cancer, dari house ke-12 ke house pertama Cancer. Kemudian di 11 November 2025, Jupiter retrograde dari Cancer ke Gemini, dari house pertama ke house 12 Cancer. Pergerakan Jupiter ini satu sisi membawa keuntungan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada uang masuk dari investasi masa lalu yang bisa Cancer gunakan untuk membayar kewajiban ataupun tagihan-tagihan. Ketika Jupiter masuk ke Gemini di sekitar 16 Mei 2025 hingga 17 Oktober 2025, sepertinya ada hal-hal yang berkaitan dengan rumah ataupun tempat tinggal. Mungkin ada desakan untuk pindah tempat tinggal atau kunjungan Cancer ke suatu tempat, dan ini dalam jangka waktu cukup panjang ya kalau ini konteksnya liburan. Misalnya sejak 16 Mei 2025 Cancer pulang kampung dan berada di kampung halaman hingga 17 Oktober 2025. Itu cukup lama kalau waktunya liburan karena hampir 6 bulan ya. Atau Cancer meninggalkan rumah yang dikontrak. Mungkin untuk sebagian persoalannya seperti ini ya. Rumah yang dikontrak tadinya 1 tahun. Ternyata ditempati Cancer hanya setengah tahun saja. Kemudian Cancer mesti pindah. Kan ada sisa setengah tahun lagi tuh. Nah, inilah upaya untuk mencairkan dana itu. Entah ini pengalihan sewa atau pengalihan kontrak, atau upaya untuk minta kembali ke pemilik kontrakan, atau bagaimana. Dan di bulan November, Merkuri retrograde yang ketiga di tahun 2025. Saat itu Jupiter juga retrograde di Cancer, di house pertama Cancer. Merkuri retrograde di bulan November dari Scorpio ke Libra, dari house kelima ke house keempat Cancer. Yang ini gambarannya di November hingga Desember ada persoalan-persoalan terkait dengan rumah, tempat tinggal, ataupun properti. Ini bisa saja Cancer memasuki rumah kontrakan yang baru atau menempati rumah yang KPR-nya ataupun cicilannya disetujui. Kenapa saya katakan terkait dengan KPR dan cicilan? Karena Merkuri retrograde. Jadi ada pembayaran yang belum selesai ataupun kontrak dalam jangka waktu yang ditentukan. Kalau ini tidak terkait dengan KPR ataupun kredit rumah ataupun tempat tinggal atau tempat usaha, maka ini ada kaitannya dengan pembelian rumah, sehingga akan dilakukan akad atau kesepakatan pengalihan kepemilikan. Ya, Cancer mudah-mudahan Cancer memang membeli properti atau membeli tanah ya di akhir tahun 2025. Kemudian Cancer, kita mundur lagi di tanggal 29 Maret 2025, Saturnus transit dari Aquarius ke Pisces, dari house ke-8 ke house ke-9 Cancer.
Sejak tahun 2023, Saturnus berada di house ke-8 Cancer. Nah, sejak 29 Maret 2025, Saturnus berada di house ke-9 Cancer sampai 2 tahun setengah lamanya ke depan. Kalau selama ini Cancer di dalam anggota keluarga ada figur laki-laki, figur pemimpin yang berpulang, maka sejak 29 Maret 2025 hingga 2 tahun setengah ke depan sepertinya ada hal-hal mengenai wasiat ataupun warisan dari figur pemimpin itu ya. Kalau ini figur bapak atau siapa di dalam anggota keluarga Cancer. Kalau seorang pemimpin di dalam keluarga Cancer, ini kalau Cancer perempuan misalnya bapak atau pasangan suami ya, selama 2023 hingga 2025 mengalami masalah kesehatan atau masalah keuangan, maka fase itu terselesaikan, yang berarti kesehatan orang tersebut semakin membaik, dan karena masuk ke house ke-9, maka ini terkonsentrasi di perjalanan ataupun aktivitas-aktivitas. Saturnus di house ke-9 akan membuat Cancer itu posisinya menjadi seseorang yang disegani, dihormati. Mungkin ada sebagian Cancer yang berprofesi sebagai guru. Ketika Saturnus masuk ke house ke-9, ini bisa jadi Cancer mengalami perpindahan atau kenaikan jabatan atau dekat dengan pimpinan atau mendapatkan penghargaan. Kalaupun Cancer bukan berprofesi sebagai guru, Saturnus di house ke-9 ini bisa membuat Cancer dekat dengan seseorang yang bijaksana, yang menjadi coachnya Cancer atau leadernya Cancer atau pembimbingnya Cancer. Dan ini juga bisa membuat sebagian Cancer konsentrasi di dunia pendidikan, entah ini Cancer sendiri yang berfokus untuk melanjutkan pendidikan, tapi ini di luar kota atau di luar negeri ya untuk sebagian Cancer, atau anak Cancer yang diupayakan untuk melanjutkan pendidikan di luar kota atau di luar negeri, atau universitas berbeda. Bisa saja ini transit ya, perpindahan atau pertukaran pelajar. Memang sejak 29 Maret 2025 hingga 18 Mei 2025 belum terasa energi ini karena masih ada pengaruh Rahu di house ke-9 Cancer dan Ketu di house ke-3 Cancer. Tapi mungkin sudah ada intuisi atau feeling ya. Nah, kemudian di tanggal 19 Mei 2025 perpindahan Rahu dan Ketu. Rahu yang berada di Pisces selama 1 tahun setengah ini akan pindah ke Aquarius dari house ke-9 ke house ke-8 Cancer. Ketu yang berada di Virgo di house ke-3 Cancer akan berpindah ke Leo di house ke-2 Cancer. Rahu adalah ambisi duniawi, pengejaran duniawi yang belum pernah didapatkan seseorang. Karena berada di house ke-8 Cancer, satu sisi ini akan membuat Cancer seperti skeptis ya terhadap pengetahuan-pengetahuan spiritualitas. Atau bisa sebaliknya, Cancer akan sangat ambisius, obsesi banget untuk mempelajari ilmu-ilmu spiritualitas. Kenapa Cancer bisa punya ambisi ini? Karena Ketu di house kedua. Ketu di house kedua ini membuat Cancer mengalami masalah keuangan. Ada pemutusan sumber keuangan atau terjadi hal-hal yang misterius di area keuangan Cancer. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, jika sebagian Cancer konsentrasi di bidang IT, elektronik, informasi, atau berkaitan dengan aplikasi dunia internet, maka keuangan sumbernya dari sana. Yang uang itu datangnya tidak cash kepada Cancer tetapi melalui transaksi banking. Saran saya, upayakan Cancer di 19 Mei 2025, konsentrasikan bisnis, usaha kamu di media. Entah ini promotionnya, atau pengenalan dari jasa kamu, atau produk kamu, atau bahkan profesi kamu. Karena sumber uangnya datang dari
internet, media. Cancer akan lebih mudah menerima uang dalam bentuk transferan banking daripada cash. Jadi mungkin sebagian Cancer yang belum mengetahui ini mengalami kebingungan. Kenapa sih bisnis sepi, usaha sepi, jasa sepi, atau keuangan saya morat-marit? Mudah-mudahan Cancer yang menonton video ini melalui bacaan ini bisa menjadi petunjuk ya. Dan Rahu di house ke-8 ini juga bisa membuat Cancer bisa bertengkar atau terjadi ketidakcocokan dengan figur ibu. Dan banyak pengeluaran ya, Cancer. Rahu di house ke-8 ini membuat Cancer 1,5 tahun ke depan pengeluaran duitnya deres banget tetapi pemasukan minim. Iya, karena di tahun 2025 ini kan Mars lama banget ya, setengah tahun lebih berada di Cancer dan Gemini. Gemini adalah house ke-12. Sementara dilanjutkan dengan Ketu yang masuk ke house kedua. Cancer, peringatan dari saya, saving money. Hati-hati dalam investasi, spekulasi bisnis ataupun usaha di 2025. Keuangan kamu akan membaik di tahun 2026 ketika Jupiter masuk ke Leo. Itu di tahun 2026 awal. Jadi yang bisa saya simpulkan Cancer, arahkan fokus ke dunia teknologi. Meskipun Cancer menjalani bisnis ataupun usaha, profesi ataupun pekerjaan apa, coba diarahkan ke teknologi, bersahabat dengan teknologi. Kemudian bekerja sama dengan partner dan mitra. Jalin koneksi yang baik dengan partner dan mitra. Siapa saja bisa kamu jadikan partner dan mitra, bisa klien, customer kamu, pasien kamu, atau pasangan, atau teman, atau sahabat, orang tua, saudara, atau keluarga. 2025 hasil tidak menentu, keuntungan tidak menentu, khususnya ketika Uranus masuk ke house ke-11 Cancer sejak Mei 2025. Oke Cancer, untuk asmara, mungkin sebagian Cancer yang single nantinya akan bertemu dengan seseorang, bisa saja soulmate di area pendidikan atau di perjalanan, atau ada komunikasi jarak jauh nantinya antara Cancer dengan seseorang, yang ini akan menjadi awal relationship baru. Kapan itu? Bisa saja di Januari 2025 sudah dimulai terasa energinya. Namun tetap berhati-hati Cancer ketika mengenal seseorang, khususnya seseorang yang asing baru dikenal, apalagi tempatnya jauh. Mungkin Cancer harus waspada ketika seseorang itu ngajak bisnis atau ngajak investasi. Hati-hati juga dengan baper, terbawa perasaan dengan seseorang yang mempunyai profesi-profesi yang dikagumi Cancer. Karena ada potensi tertipu dengan harapan dan janji palsu seseorang. Namun tidak semuanya juga, ada orang-orang yang muncul juga dengan relationship yang lebih tulus ke Cancer. Tapi kalau dari sisi ketertarikan ini bisa membuat Cancer lebih melirik ke arah seseorang yang memiliki profesi ataupun pendidikan yang dikagumi oleh Cancer. Untuk pesan semesta, Cancer, terlihat dari Neptunus yang berada di house ke-9 Cancer. Pesan semesta untuk Cancer adalah, Cancer, tetaplah memegang teguh keyakinan spiritual. Percaya kepada takdir Tuhan. Percaya terhadap keberuntungan dan keajaiban. Lakukan ritual-ritual menurut kepercayaan Cancer masing-masing. Ibadahnya dikencengin. Dan lebih banyak membaca kitab suci. Hindari sisi naif yang terlalu berlebihan terhadap diri maupun terhadap orang-orang di sekitar Cancer. Berpikirlah dengan logika dan tetap yakin bahwa Cancer bisa melalui tahun 2025 ini. Jika figur Bapak masih ada, sering-sering minta doa dan restu dari figur Bapak. Kalau figur Bapak sudah tidak ada, sering-sering ziarah dan doakan figur Bapak. Kenakan pakaian serba hitam di hari Sabtu untuk mengurangi energi negatif Saturnus. Oke Cancer, saya pikir cukup sampai di sini.
Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu, agar channel ini berkembang dan siapa tahu ada teman-teman lain di luar sana yang membutuhkan bacaan ini. Semoga tahun 2025 Cancer dapat dengan mudah melewati challenge ataupun kendala-kendala, dilancarkan segala sesuatunya, diberikan kemampuan dan bantuan untuk lebih ringan melewati semuanya. Sehat-sehat ya Cancer dengan keluarga, lancar pekerjaan, bisnis, usaha, karir, dan profesi, dan dipenuhi dengan keberuntungan. Amin ya robbal alamin. Oke Cancer, thank you for watching. Bye-bye.